Yogyaniro kang para prajurit lamun bisa samya nulata. Nah, sahabat Black Knight, suara sayup-sayup tadi adalah bunyi dari Serat Tripama. Serat Tripama itu sendiri adalah salah satu karya dari Sri Banggonegara keempat yang cukup singkat, hanya berisi 7 bait dalam metro gandang bulan. Walaupun serat itu hanya singkat yaitu 7 bait, namun serat ini cukup populer dan sering terdengar ditembangkan oleh anak-anak di sekolah. Isinya adalah tentang teladan bagi prajurit agar berwatak ksatria, gigih, tidak takut dalam membela negara. Kemudian Serat Tripama juga adalah mengajarkan tentang nasionalisme, dan tampaknya ajaran nasionalisme dalam Serat Tripama ini masih relevan untuk dibaca di masa kini. Sahabat Black Knight, kata Tripama itu sendiri berasal dari gabungan kata tri yang artinya 3 dan umpama yang artinya adalah perumpamaan. Disebut 3 perumpamaan karena dalam serat ini kita diajak untuk meneladani hal-hal yang baik dari 3 tokoh dalam dunia pewayangan, yakni Patih Suwanda dari Maespati, Adipati Kumbakarna dari Alengka, dan Adipati Basukarna dari Awangga. Nah, pada kesempatan ini, di video ini kita bahas dulu tokoh Patih Suwanda dari Maespati. Dan oh ya, sahabat Black Knight, tema tentang nasionalisme ini juga sudah sering dibahas oleh video-video yang lain, tetapi pada kesempatan kali ini kami ingin melihat dari sudut pandang yang berbeda. Bagi kami, tokoh pasti dapat kita gali sisi baiknya untuk kita teladani, namun juga pasti mempunyai sisi buruk yang tidak perlu kita tiru. Peneladanan bukanlah kultus sehingga menimbulkan fanatisme, tetapi keteladanan adalah sikap kritis yang menghormati. Nah, kita ambil contoh yang baik-baiknya saja, dan yang buruknya kita buang. Nah, sahabat Black Knight, untuk teks Serat Tripama dan terjemahannya akan kita cantumkan di link deskripsi ya, di deskripsi. Sahabat Black Knight, ada 2 hal yang perlu dicermati dari gatra ini. Pertama, bahwa serat ini diawali dengan himbauan kepada para prajurit untuk mengambil teladan dari cerita di masa lalu, dan cerita yang dipilih adalah penggalan dari cerita dalam dunia pewayangan. Dan meski disadur dari Babon Kakawin Bratayuda karya Empu Sedah dan Empu Panuluh, cerita-cerita dalam dunia pewayangan telah diubah oleh para pujangga sehingga bersetting Jawa, dan juga dimasukkan unsur-unsur moral dari ajaran Islam dan disesuaikan dengan budaya lokal. Oleh karenanya, cerita dari pewayangan seringkali dikutip dalam serat-serat piwulang seperti pada Serat Tripama ini. Sahabat Black Knight, kemudian hal yang kedua yang perlu dicermati yaitu bahwa cerita dari masa lalu itu diharapkan dapat diambil teladan untuk dipraktekkan di masa kini. Karena yang dituju serat ini adalah para prajurit, maka tokoh yang ditunjuk dalam serat ini hendaknya dicontoh dalam hal watak keperwiraannya saja ya, dan sebaiknya mengabaikan watak dan perilaku sang tokoh tersebut dalam hal yang lain, apalagi dalam hal yang negatif. Hal ini perlu ditegaskan agar para prajurit memahami bahwa tidak semua sisi kehidupan manusia layak untuk ditiru. Kita akan membahas hal ini lebih lanjut sembari kita mencermati bait-bait selanjutnya ya. Nah, tokoh yang pertama yang diharapkan menjadi teladan adalah Patih Suwanda dari Maespati. Sahabat Black Knight, ada baiknya kita kutip dulu ya sedikit riwayat Patih Suwanda ini agar mendapat gambaran yang jelas tentang bagaimana sikap kesatria yang dia miliki dan kesetiaannya kepada raja.
Sahabat Blackneck, Pati Suwanda adalah anak dari seorang resi dari pertapaan Ardi Sekar bernama Resi Suwandani. Nama kecilnya adalah Bambang Sumantri. Dia mempunyai saudara kandung yang dikatakan buruk rupa yang bernama Sukrosono. Berbeda dengan Sumantri yang tampan dan tangkas, Sukrosono ini berwajah buruk ya, mirip dengan raksasa. Tubuhnya cebol dan tubuhnya juga lemah. Namun seringkali bahwa kelemahan dari satu sisi akan mendapatkan anugerah di sisi yang lain. Demikian juga dengan Sukrosono. Meski secara fisik kurang mengesankan, Sukrosono mempunyai kelebihan yang sukar dicari pada manusia lain. Hatinya sangat tulus dan penuh kasih. Selain itu, Sukrosono juga memiliki kesaktian ya, mempunyai kesaktian yang sangat luar biasa. Kesaktiannya itu konon diperoleh di waktu kecil. Kala itu dia dibuang ke hutan akibat buruk rupa, namun dia tidak mati di dalam hutan tersebut. Bahkan dia bersahabat dengan binatang buas dan para jin penunggu hutan. Salah satunya adalah jin Canda Birawa yang masuk ke dalam tubuh Sukrosono sebagai ajian. Di padepokan kedua kakak beradik antara Sumantri dan Sukrosono ini selalu rukun, dan dimanapun dan kapanpun tampak selalu berdua. Sukrosono sangat menyayangi sang kakak, yaitu Sumantri, dan tidak mau ditinggal sekejap pun. Demikian pula dengan Sumantri, penuh kasih kepada adiknya. Sejak muda Sumantri sudah gandrung akan olah keprajuritan. Cita-citanya adalah menjadi pengabdi kepada raja sebagai prajurit. Berbekal arahan dari ayahnya, Sumantri berkembang menjadi kesatria yang hebat. Maka setelah cukup umur, dia cukup berani untuk mendaftarkan diri sebagai prajurit di negara Maespati. Ayahnya berpesan agar dia berangkat sendiri tanpa memberitahu sang adik, karena adiknya akan ikut serta jika diberitahu. Maka ketika adiknya sedang tidur, Sumantri berangkat seorang diri. Nah, sahabat Blackneck, di negara Maespati, Sumantri menghadap kepada Prabu Arjuna Sosrobahu, seorang raja yang sangat sakti mandraguna. Pada waktu itu Prabu Arjuna Sosrobahu hendak melamar putri Prabu Cintraganda dari negara Magadha ya, untuk beristri sebagai permaisuri ya. Karena terkenal akan kecantikannya, banyak raja-raja lain yang juga melamar. Salah seorang raja pada waktu itu yang bernama Dharmawisesa dari negeri Widarba mengepung kerajaan Magadha dan memaksa raja menyerahkan putrinya tersebut. Prabu Arjuna Sosrobahu kemudian mengetes kemampuan Sumantri. Dia menyuruh Sumantri untuk mewakilinya melamar putri Raja Magadha dan mengalahkan si raja yang mengepung istana tadi. Lamaran Prabu Arjuna Sosrobahu diterima Dewi Citrawati dengan dua syarat. Pertama, Sumantri harus bisa mengalahkan Prabu Dharmawisesa yang sedang mengepung Magadha. Lalu syarat yang kedua, bahwa Citrawati mau diperistri Prabu Arjuna Sosrobahu asal dia dimadu dengan Putri Domas. Putri Domas itu putri yang jumlahnya 800 orang ya. Sumantri menyanggupi syarat tersebut. Dia kemudian bertempur dengan para raja yang sedang antri melamar. Mereka semua kalah dan mau menyerahkan putri dari masing-masing kerajaan. Maka dapatlah Sumantri mengumpulkan 800 putri. Kemudian Sumantri juga berhasil mengalahkan Prabu Dharmawisesa ya, sehingga kedua syarat itu berhasil dipenuhinya. Lalu Sumantri atau Suwanda pun pulang menghadap Prabu Arjuna Sosrobahu dengan kemenangan yang gemilang. Namun di tengah jalan timbul pamrih ya, pamrih dari Sumantri untuk memiliki Dewi Citrawati ini dan Putri Domasnya. Bagi Sumantri, buat apa aku menyerahkan 801 putri ini kepada Prabu Arjuna Sosrobahu ya.
800 putri kepada Prabu Arjuna Sosrobahu kalau dia tidak pantas untuk memilikinya. Jadi menurut Sumantri, Arjuna Sosrobahu harus mengalahkannya sebelum berhak atas kemenangannya. Begitulah pikiran sesaat menghantui Sumantri, dan dia betul-betul melaksanakan niatnya itu dengan menantang perang tanding pada Arjuna Sosrobahu. Prabu Arjuna Sosrobahu menanggapi tanggapan itu dengan senang hati. Arjuna paham apa yang bergejolak di hati Sumantri. Dia tahu Sumantri hanya ingin bukti bahwa dia pantas menjadi rajanya, menjadi tempat Sumantri mengabdi. Begitu pikir sang Prabu Arjuna Sosrobahu. Maka terjadilah perang tanding yang dahsyat antara keduanya. Sampai-sampai gegerlah seluruh dunia. Namun Sumantri bukan tandingan dari Prabu Arjuna Sosrobahu yang memang teramat sangat sakti. Sumantri pun kalah dan tunduk dengan ketundukan yang sungguh-sungguh. Prabu Arjuna Sosrobahu berkenan memaafkan kelancangan Sumantri dan menerimanya mengabdi di Maespati. Namun, sebagai hukuman atas sikapnya itu, Sumantri harus mampu memindahkan Taman Sriwedari yang elok di Gunung Untara ke taman di negeri Maespati. Dengan terpaksa Sumantri menyanggupi, walau dirinya sungguh tak mengerti dengan cara apa taman itu dipindahkan. Gimana mau dipindahkan? Letak tamannya saja dia tidak tahu. Lalu dengan lunglai, Sumantri pun keluar dari istana Maespati, pergi tanpa arah dan tujuan. Alkisah di pertapaan Ardi Sekar, Sukrosono yang kehilangan kakak menangis tidak karuan. Setiap orang yang ditanya kemana Sumantri pergi menjawab tidak tahu. Lalu Sukrosono mengamuk dan hendak mengobrak-abrik pertapaan bila tidak menemukan Sumantri. Sang ayah, Resi Suwandani, terpaksa mengatakan kemana Sumantri itu pergi. Seketika Sukrosono melesat ke angkasa, terbang mencari Sumantri ke Maespati. Bukan hal yang sulit menemukan Sumantri bagi Sukrosono, yang kesaktiannya sangat luar biasa. Dalam sekejap, Sukrosono telah menemukan Sumantri yang berjalan lunglai, tidak tahu arah. Sukrosono turun untuk menyapa Sumantri, bertanya, ada apa gerangan yang membuatnya tertunduk lesu? Sumantri mengatakan bahwa dia mendapat tugas yang sangat berat dari Prabu Arjuna Sosrobahu, yakni memindahkan Taman Sriwedari ke negeri Maespati. Sedangkan Sumantri tidak tahu letak taman itu pun. Sukrosono menanggapi dengan tertawa. Itu mudah, katanya. Dia punya satu permintaan. Kalau Sukrosono berhasil membantu Sumantri memindahkan taman itu, dia dibolehkan untuk ikut Sumantri kemanapun Sumantri pergi. Karena Sumantri sudah tidak bisa mengelak, dia pun menyanggupi. Dan dalam sekejap, Sukrosono dengan kesaktian yang dimilikinya berhasil memindahkan taman itu. Lalu Sumantri pun melapor kepada sang raja yang menerimanya dengan sukacita. Sumantri kemudian diterima sebagai prajurit dan diberi pangkat patih dengan nama Patih Suwanda. Adapun Sukrosono oleh Sumantri diperkenankan ikut, namun jangan sampai ketahuan oleh siapapun. Tampaknya suasana akan serba menyenangkan bagi siapapun, terlebih bagi Sumantri. Ia kini punya jabatan patih, orang nomor 2 di kerajaan Maespati. Sang raja dan permaisuri pun bergembira, bercengkrama di Taman Sriwedari yang elok tiada tara. Namun datangnya bencana tak dapat diketahui oleh siapapun, apalagi oleh orang-orang yang mengira bahwa bencana itu jauh darinya. Suatu sore, permaisuri Dewi Citrawati dan para madu sedang menikmati suasana matahari terbenam di Taman Sriwedari. Tamannya sendiri sudah elok, ditambah suasana sunset jelas makin menambah syahdu. Namun belum lagi suasana elok itu dinikmati oleh Dewi Citrawati.
Dewi Citrawati menjerit dikarenakan datangnya sosok yang buruk rupa yang tiba-tiba muncul dari balik pepohonan Sukrosono. Jeritanya membuat seistana geger. Mereka berdatangan ke arah Taman Sriwedari dan mendapati raksasa yang cebol, buruk rupa yang menakutkan. Setelah ditelisik, ternyata raksasa itu adalah adik dari sang Patih Suwanda itu sendiri. Patih Suwanda sangat malu atas kejadian itu. Dia berjanji akan menyuruh adiknya pulang agar tidak menimbulkan kehebohan lagi. Sahabat Black Knight, namun Sukrosono tidak mau pergi dari istana. Bagi Sukrosono, bukankah Sumantri sudah berjanji akan mengajaknya kemanapun dia pergi? Lalu Sumantri pun hilang kesabaran dan mulai memakai cara kekerasan. Dia mengambil anak panah untuk menakuti Sukrosono. Dengan menarik gendewa lengkap dengan anak panahnya, Sumantri berharap Sukrosono takut dan pergi. Namun Sukrosono tidak bergeming, tidak bergerak. Dia hanya berkata, "Engkau sudah berjanji, kakak," katanya. Malang tak dapat dihindari. Tanpa sengaja anak panah Sumantri lepas dari gendewanya, meluncurlah menembus tubuh Sukrosono. Seketika Sukrosono menemui ajal. Namun sebelum ajal menjemput, Sukrosono sempat berujar bahwa dia akan datang kelak untuk menjemput Sumantri pada saatnya nanti. Sahabat Black Knight, kita tinggalkan sejenak dulu Sumantri yang sedang dirundung duka. Biarkan move on dulu lah. Berganti pokok cerita. Di sebuah negeri di tengah lautan yang dikelilingi samudera raya, sang raja adalah seorang raksasa, anak seorang resi bernama Wisrawa, beribu seorang putri yang sangat cantik bernama Dewi Sukesi. Meski kedua orang tuanya bukan raksasa, namun anak-anaknya lahir sebagai raksasa. Dari 4 saudara, sang raja hanya si bungsu yang lahir sebagai manusia biasa. Dan raja itu yang kita ceritakan di sini nih adalah Raja Dasamuka dari kerajaan Alengka Diraja. Sahabat Black Knight, sudah lama sang raja ini mendamba putri titisan bidadari Widowati. Setiap mendengar titisan sang dewi lahir ke dunia, maka sang Raja Dasamuka ini selalu setia menanti hingga dewasa untuk dipersunting. Namun yang terjadi selalu kegagalan yang ditemuinya. Sungguh pun demikian, rentetan kegagalan itu tak menyurutkan semangatnya. Dan kali ini dia kembali mendengar sang dewi telah lahir ke dunia dan menjadi istri dari seorang raja sakti dari Maespati bernama Dewi Citrawati. Hasratnya yang telah lama terpendam kembali bangkit. Raja Alengka Dasamuka bersiap merebut sang dewi dengan perang. Patih Alengka Prahasta mengingatkan sang raja bahwa Prabu Arjuno Sosrobahu adalah raja sakti yang tiada tanding. Sedangkan menghadapi Patih Suwanda saja belum tentu Dasamuka mampu. Keinginannya untuk merebut Citrawati lebih baik diurungkan saja daripada menanggung malu. Pasti sudah akan kalah perang. Kalaupun tak terbunuh, ya pasti kerugian besar yang akan ditemui. Menurut Prahasta, kasihanilah para bala tentara yang akan menjadi korban. Namun apa sih yang mampu meredakan nafsu asmara? Beratus nasihat takkan mempan, apalagi hanya nasihat seorang patih tua yang tuna cinta. Aduh men, jangan banyak omong kalau nggak tahu gejolak hati anak muda ya. Sebagai punggawa seharusnya ikut apa kata raja dan mendukung, bukan mengendorkan semangat, kata Dasamuka. Patih Prahasta hanya mengelus dada melihat ya kelakuan kemenakannya itu. Dia mengasuh anak kakaknya itu, mengasuh Dasamuka itu sejak kecil dan sangat hafal wataknya.
Kalau sudah begitu jangankan harta benda, nyawa pun dipertaruhkan. Tapi tunggu dulu. Bagi Dasamuka, nyawa bukan hal yang besar. Kenapa? Karena Dasamuka mempunyai Aji Pancasona, pemberian dari Resi Subali yang akan membuatnya tetap hidup kembali walau dia mati berkali-kali. Mungkin itu pula yang membuatnya nekat. Sahabat Black Knight, singkatnya, prajurit telah disiapkan. Angkatan perang Alengka telah bergerak menuju Maespati yang penduduknya tengah bersuka cita, tenggelam dalam kemasyhuran nama besar raja mereka, Arjuna Sosrobahu. Berganti yang diceritakan di istana Maespati, Raja Prabu Arjuna Sosrobahu sedang bersuka-suka dengan istri tercinta Dewi Citrawati dan 800 madunya. Entahlah bagaimana menyenangkan hati istri sebanyak itu. Janganlah dibayangkan bagaimana caranya ya. Dan sesungguhnya kita tidak tahu karena Sang Prabu tidak pernah mengupload videonya ketika mereka sedang berkasih mesra dengan 801 istrinya itu. Ya, untung Arjuna nggak pernah menguploadnya. Kalau iya pasti kamu pasti pada ngiler sampai ngeces sebaskom mungkin kali ya. Nah, Sang Prabu sedang mendengar permintaan istri cantiknya Dewi Citrawati yang disampaikan dengan manja. Sambil memeluk pinggang dan menyandarkan kepala di pundak, Sang Dewi berbisik lirik, "Kakanda, hamba dan para selir 800 ini ingin sekali mandi sepuasnya di telaga yang bening dan airnya mengalir." Sang Prabu terkejut dan bertanya, "Duhai Dindaku, di negeri kita tidak ada telaga dengan air mengalir yang mampu menampung 801 bidadari. Di manakah Dinda akan berenang?" Citrawati berkata, "Tidak tahulah Kakanda, pastilah Kakanda sanggup menyediakan untukku." Renggut Sang Dewi merajuk. Prabu Arjuna Sosrobahu memandang wajah istrinya yang merengut. Tampak olehnya kecantikannya berlipat ganda. Jangankan sedang merengut, orang cantik itu kalau ngiler ya tetap cantik. Kemudian tangan kiri Sang Prabu menggampit pundak sang istri, tangan kanannya mengelus wajah istrinya yang dibasahi dengan keringat. Satu tetes keringatnya diusap 18 kali dan tit sensor. Gak diceritakan ya, sensor aja lah. Singkat cerita, permintaan Sang Dewi disanggupi oleh Sang Prabu Arjuna Sosrobahu. Orang cantik itu boleh minta apa aja. Lagi pula apa sih yang tidak bisa dikerjakan untuk si cantik? 801 lagi jumlahnya. Tidak rugi Sang Prabu menjadi orang yang sakti. Dengan mengerahkan segenap tandu dan pengiring rombongan, Sang Prabu dan 801 istrinya berangkat menuju Sungai Gangga. Sang Prabu segera berdewikrama menjadi sebesar gunung, kemudian tidur melintang membendung sungai. Jadilah sungai besar itu menjadi telaga yang mengalirkan air bening. Sahabat Black Knight, Permaisuri Citrawati dan 800 madunya ini segera mandi dengan sepuasnya. Sementara Patih Suwanda menjaga tempat itu bersama segenap prajuritnya. Lalu diceritakan pasukan Prabu Dasamuka memasuki Maespati. Dari kejauhan, kedatangan pasukan itu terlihat oleh Patih Suwanda. Dia khawatir jika pasukan itu mendekat ke tempat mandi para istri raja akan menghancurkan suasana nantinya. Maka Patih Suwanda pun berniat mencegat pasukan itu jauh dari tempat mandi sang raja beserta istrinya. Pertempuran dahsyat akhirnya pecah. Pasukan Alengka yang berisi para raksasa memporak-porandakan negeri Maespati. Apalagi mereka dipimpin langsung oleh Prabu Dasamuka yang tidak bisa mati. Rasa ngeri membayangi pasukan Maespati beserta para raja. Taklukannya hadir, serentak mereka mundur. Patih Suwanda yang melihat kejadian itu sangat marah. Dia mengirim panah dengan diselipkan surat kepada para panglima pasukan yang ngacir, menyuruh mereka untuk pulang, untuk kembali. Bagi seorang prajurit, mati di medan perang lebih mulia daripada selamat karena ketakutan.
dan Patisuanda memberi contoh dengan menyongsong Prabu Dasamuka. Lalu keduanya terlibat perang tanding yang sangat dahsyat. Apalagi keduanya sama-sama sakti. Setelah beradu kesaktian beberapa saat, Patisuanda berhasil melepaskan senjatanya tepat mengenai tubuh Tambun dari Prabu Dasamuka. Seketika tewas mendekap tanah. Patisuanda berdiri gagah turun dari kereta untuk memenggal kepala Dasamuka. Karena sudah merasa menang, Patisuanda lengah, lupa kalau Dasamuka tidak bisa mati. Ketika hendak mengayunkan pedang, Dasamuka hidup lagi dan mendahului menggigit leher Suwanda dengan taringnya. Seketika Patisuanda tewas di medan laga. Dan konon diceritakan bahwa dalam taring yang dipakai untuk menggigit Sumantri itu bersemayam roh Sukrosono, sehingga ketajamannya berlipat-lipat. Itu pula yang membuat Sumantri tak dapat dihidupkan kembali. Sahabat Black Knight, apa yang dilakukan Patisuanda dapat disimpulkan menjadi 3 perkara, yakni guna, kaya, dan purut. 3 perkara itulah yang dipegang teguh oleh Patisuanda dalam menjalankan tugas sebagai prajurit. Dia melakukan itu sebagai seorang prajurit, sebagai panggilan dharma bagi orang-orang yang berdarah utama. Keutamaan selalu mengalir dalam dirinya, sehingga setiap tindakannya selalu terpuji. Apakah arti dari 3 perkara itu? Yang pertama adalah lira, yang berarti lelabuhan, artinya dari jasa-jasa. Tri, 3 prakawis perkara. Guna artinya bisa-bisa. Sansikareng, segala bentuk. Karya adalah pekerjaan. Binudi artinya dikembangkan. Dan dia artinya menjadi unggul. Menjadi unggul. Nah, arti dari jasa-jasa 3 perkara itu, guna artinya bisa segala bentuk pekerjaan, dikembangkan menjadi unggul. Arti dari jasa-jasa yang 3 perkara tersebut, yang pertama guna, arti guna adalah kepandaian. Patisuanda adalah prajurit yang pandai dan dapat melakukan segala pekerjaan. Dia senantiasa menemukan solusi dari setiap masalah. Ketika dia diperintah menyerang Prabu Darmawisesa, dia berhasil melaksanakan tugas dengan gemilang. Dan juga ketika pelamar Dewi Citrawati, dia berhasil. Malah ada bonusnya, yaitu 800 putri Domas. Dia pun ahli strategi yang mumpuni. Inilah makna dari guna, sanggup berpikir untuk menentukan langkah strategis. Sumantri adalah orang yang bisa merantasi gawe, sanggup mencari solusi secara mandiri. Tidak sedikit-sedikit minta petunjuk. Dia sanggup mencari terobosan dan menentukan langkah yang tepat dari setiap persoalan yang ada. Misalnya ketika dia mencari 800 orang selir sebagai pendamping Dewi Citrawati, dengan lihai dia menaklukkan para raja yang sedang melamar dan menyuruh mereka menyerahkan putri-putri mereka. Kemampuan memecahkan masalah seperti ini sukar atau tidak dipunyai tanpa seseorang yang mempunyai kepandaian atau guna atau kaya. Sayektini pun sebenarnya ketika bantu artinya membantu, perang artinya perang, manggada artinya di Magadha, nagri artinya negara, kemudian amboyong artinya memboyong, putri artinya putri, domas ya 800 putri itu ya, katur dipersembahkan ratunipun pada rajanya. Jadi kaya di sini artinya sebenarnya ketika membantu perang di negara Magadha, kemudian memboyong 800 putri dipersembahkan pada rajanya. Yang kedua adalah kaya di sini artinya kaya arti bermakna kekayaan. Maksudnya Patisuanda ini berhasil menambah kemasyhuran dan kekayaan kerajaan Maespati. Dan dengan keberhasilannya memboyong putri Domas dari kerajaan taklukannya, maka semakin bertambah pula lah kejayaan Maespati. Jadi di sini sungguh beruntung sang raja Arjuno atau Arjuna Sasrabahu ini mempunyai patih sekelas Patisuanda ini. Kemudian dalam bait Tripama selanjutnya yaitu Purune yang disebut Purun,
Sampun artinya sudah, tetela artinya terbukti, aprang artinya ketika perang, tanding artinya perang ya, perang tanding. Lan artinya melawan, ditya di sini artinya raksasa. Ngalengka ya alengka, nagri negara. Suwondo artinya suwanda, mati artinya mati. Ngerana artinya di medan perang. Kita bahas sedikit ya. Yang disebut purun di sini artinya sudah terbukti ketika perang tanding melawan raksasa negeri Alengka. Suwanda di sini mati di medan perang. Lalu yang ketiga adalah purun. Arti purun di sini menurut bahasa adalah bersedia atau sanggup. Dalam kisah ini nilai-nilai purun dijalani oleh Patih Suwanda dalam beberapa kasus. Pertama, ketika ditugaskan melamar Dewi Citrawati, walau sebagai seorang calon prajurit, Suwanda harus melawan para raja dari banyak negara dan mengemban tugas yang sangat besar. Dan Sumantri atau Suwanda ini tidak gentar meski dia sendiri belum yakin kalau dia mampu. Tekadnya yang kuat adalah perwujudan nilai purun tadi. Lalu yang kedua, kesediaannya untuk melindungi kerajaan dan raja sebagai tempat mengabdinya. Dengan maju sebagai tameng sang raja ketika sang Prabu Dasamuka menyerang Maespati. Kemudian Patih Suwanda juga telah melakukan tindakan utama sebagai prajurit. Meski musuh yang dihadapi terkenal sakti, Patih Suwanda tidak gentar dan tetap melawannya dengan gigih. Baginya lebih baik mati daripada lari ketakutan. Walau demikian, sebagai pribadi besar, Patih Suwanda mempunyai beberapa sikap ya seperti kurang baiklah yang tidak layak ditiru. Contohnya adalah keinginannya untuk menguasai Dewi Citrawati dan menantang Prabu Arjuna Sosrobahu. Sebagai utusan, sikap ini ya tidak elok lah ya. Walau sebagian orang menafsirkan jika sikap ini dilandasi keinginan Sumantri untuk meyakinkan diri bahwa raja yang dia patuhi adalah raja besar yang pantas baginya untuk mengabdi. Sikapnya tersebut tetap ya dinilai kurang pantas. Kemudian sikap yang kurang pantas selanjutnya adalah terhadap adiknya Sukrosono. Ketika sudah membantunya keluar dari kesulitan, Sukrosono ini, Sumantri tetap tidak mengizinkan adiknya untuk ikut serta dengannya. Dia bahkan malu mempunyai adik yang buruk rupa, sampai tega menakuti dengan anak panah. Sikap yang terakhir ini sangat tidak pantas. Sahabat Leknek, demikianlah mungkin kajian kita terhadap keteladanan Patih Suwanda ini atau Sumantri ini. Kajian tematik ini masih akan berlanjut pada tokoh yang lain. Nantikan saja ya pada video berikutnya. Mohon maaf jika menemukan beberapa hal yang kurang berkenan. See you next time. Bye. Yogyanira kang para prajurit lamun bisa samyanu lata katyonguni caritane handelira sang Prabu Sosrobahu ing Maespati. Aran Patih Suwanda lalabuhanipun kang ginelung triprakara gunakaya purune kang den nantepi
Honi trahu tomo lire lalang buwan tripakawis kuna bisa sanis kareng karya pinuti dadi unggule kaya sayektinipun duk bantu prang manggoda nagri amboyong putri Domas katoratunipun purune sampun tetela haprang tanding lan ditya ngalengka aji suwanda mati ngrana